Baik, shalom. Ya, sebenarnya sesuai dengan slide kita yang sudah dibagikan di grup itu, hari ini saya mau khotbah tentang ia makin besar, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Ya, tapi saya memilih untuk merubahnya. Ya, nanti tema itu kita bahas di minggu-minggu yang akan datang. Hari ini saya mau mengajak kita belajar dari dan di bawah tema memenangkan perang terhadap kekhawatiran. Tidak bisa dipungkiri bahwa hidup kita ini ada banyak rasa khawatir. Kita mengkhawatirkan terlalu banyak hal di dalam dunia ini, ya. Dan karena itu jugalah maka firman Tuhan mengajar kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita mengkhawatirkan mulai dari hal besar sampai hal kecil, ya. Bahkan sampai hal kecil, makan, minum, pakaian, rasanya tidak ada manusia yang bisa terlepas atau bebas atau anti dari rasa khawatir. Karena itulah maka kita hari ini mau belajar tentang kekhawatiran. Mari kita melihat teks Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara-saudara, waktu Yesus berkhotbah di atas bukit, dia berkhotbah banyak hal. Dia menyampaikan banyak topik di dalam khotbahnya di bukit itu. Dan sebelum dia membicarakan apa yang baru saja kita baca, Yesus sebenarnya sudah mengajarkan beberapa hal terlebih dahulu di dalam ayat-ayat sebelumnya. Pertama adalah bahwa Yesus mengajarkan bahwa kita tidak boleh kumpulkan harta di bumi, tapi harta di surga. Perhatikan ayat 19 sampai 21. Ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya, tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi intinya di sini, jangan kumpul harta di bumi, melainkan kumpul harta di surga. Setelah mengajarkan demikian, Yesus lalu bicara lagi tentang urusan mata atau penglihatan kita di ayat 22-23. Ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, Yesus bilang mata adalah pelita tubuh. Nah, ini tentu adalah kiasan. Jadi bukan sungguh-sungguh mata itu betul-betul pelita tubuh. Ini adalah kiasan, maksudnya bahwa hampir semua hal yang kita lakukan itu tergantung pada
kemampuan mata kita di dalam melihat. Makanya orang buta tidak bisa melihat apa-apa. Ya, karena itulah maka mata disebut sebagai pelita tubuh. Lalu jika matamu baik, maksudnya jika matamu diarahkan kepada hal yang baik, teranglah seluruh hidupmu. Maksudnya hidupmu akan baik. Kalau matamu, kalau seluruh hidupmu diarahkan kepada hal yang baik, maka hidupmu akan baik. Sebaliknya jika matamu jahat, maksudnya perhatianmu, hidupmu diarahkan kepada hal-hal yang jahat, yaitu yang duniawi ini, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Maksudnya hidupmu akan jahat. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, kata terang ini menunjuk pada mata atau pandangan mata kita, fokus kita. Sedangkan kegelapan menunjuk pada sifat kita yang berdosa. Jadi artinya adalah kita ini pada dasarnya sudah berdosa. Nah, kalau mata kita diarahkan kepada dosa atau hal duniawi itu, maka makin berdosalah kita. Nah, terus Yesus melanjutkan dengan ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Mammon di sini adalah harta kekayaan duniawi ini. Kamu tidak bisa mengabdi. Nah, jadi coba perhatikan gini ya. Pertama, saudara-saudara, jangan kumpul harta di bumi, kumpul harta di surga. Matamu, pikiranmu, jangan dialihkan kepada hal-hal duniawi ini. Alihkan ke surga, maka hidupmu baik. Jangan mengabdi. Kamu tidak bisa mengabdi pada Mammon, pada uang, tapi pada Allah. Kira-kira apa pikiran yang ada di murid-muridnya? Terutama jangan kumpul harta di bumi, kumpul harta di surga. Pikirannya, lah, ini masih hidup di dunia ini, makan apa kalau begitu? Ya kan? Minum apa? Pakai apa? Maka bisa jadi ajaran Yesus ini itu menyebabkan munculnya kekhawatiran. Kalau Yesus suruh kumpul harta di surga, jangan kumpul di bumi. Ini sekarang masih hidup di bumi, makan apa? Karena itu Yesus mengantisipasi kekhawatiran yang muncul, maka dia langsung mengajarkan di ayat 25 itu diawali dengan kata karena itu. Itu berarti bahwa pengajaran tentang kekhawatiran itu berhubungan dengan pengajaran sebelumnya. Makanya bisa muncul karena itu. Sehingga dia membicarakan, itu konteksnya. Nah, supaya kita tidak salah paham dengan apa yang diajarkan Yesus bahwa kumpulkan harta di surga saja, di bumi tidak. Nah, ini mungkin problem terjemahan ya. Kalau kita melihat di dalam beberapa ya, misalnya di dalam New International Version dia bilang bahwa jangan mengumpulkan untuk dirimu sendiri harta di bumi. Jadi maksudnya bukan tidak boleh kumpul harta di bumi sama sekali. Tekanannya adalah untuk dirimu sendiri. Ya. Oke. Nah, kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini, dia berulang kali mengucapkan atau mengatakan kata-kata jangan khawatir. Coba lihat ya. Mulai ayat 25 dia bilang jangan khawatir. Satu kali. Terus di bawah sabar ya. Saudara lihat yang saya garis bawah ya. Jangan khawatir. 1. Lalu jangan khawatir. 2. Terus ayat 28 mengapa kamu khawatir? 3. Ayat 31 janganlah kamu khawatir. Terus ayat 34, jangan kamu khawatir. 5 kali muncul. Itu berarti bahwa soal jangan khawatir itu sesuatu yang sangat penting. Kalau sesuatu sudah diucapkan berulang-ulang, 2, 3, 4, 5 kali, itu artinya kamu harus perhatikan itu sungguh-sungguh. Kita lihat contoh ya, di Yosua pasal 1. Kuatkan dan teguhkan hatimu. 1. Ayat 7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu ayat 9, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Muncul 3 kali. Itu berarti kamu harus perhatikan sungguh-sungguh. Nah, sedangkan saudara-saudara,
Di dalam Yosua dia muncul 3 kali, tapi suruh jangan khawatir itu 5 kali muncul. Itu berarti sesuatu yang perlu kita pertimbangkan, pikirkan sungguh-sungguh, ya. Nah, kalau lihat lagi ayat 25, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Nah, khawatir di sini itu bisa merimnao, itu bisa dalam pengertian begini, bahwa kamu mengkhawatirkan sesuatu dan kamu mencari solusi untuk mengatasi kekhawatiranmu, tapi solusi yang kamu ambil itu melawan kehendak Tuhan. Saya khawatir besok tidak bisa makan. Untuk mengatasi khawatir itu, hari ini saya mencuri. Saya khawatir anak-anak saya nanti bagaimana. Karena itu, supaya masa depan anak-anak saya, untuk mengatasi kekhawatiran itu, saya lalu korupsi. Nah, itu kira-kira yang dimaksudkan di sini. Karena itulah maka di sini Tuhan Yesus mengajak kita untuk sebenarnya mengajak kita. Kekhawatiran itu selalu ada. Karena itu sebenarnya menghadapi kekhawatiran itu adalah sebuah peperangan. Maka bagaimana kita memenangkan perang terhadap kekhawatiran kita? Ya, saya yakin bahwa banyak kita itu punya kekhawatiran dalam hidup ini. Ya, lihat gaji yang pas-pasan, kita menjadi khawatir besok bagaimana. Gaji sudah pas-pasan, istri hamil yang keempat lagi, ya tambah pikiran ya. Belum mungkin mikirin, waduh, habis pandemi saya jatuh sampai sekarang nggak bangun-bangun, ya lalu bagaimana hidup saya? Terus pasti banyak kekhawatiran dalam hidup kita. Ya. Nah, karena itulah maka hari ini kita mau belajar. Saya mau ajak kita melihat beberapa hal. Yesus mengapa melarang kita khawatir? Pertama adalah Yesus mau mengatakan bahwa kekhawatiran sebenarnya itu tidak mempunyai manfaat apa-apa buat kita ya. Nah, coba lihat ayat 27. Nah, ayat 27 berbunyi, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa yang karena khawatir bisa membuat hidupnya bertambah sehasta? 1 hasta itu berapa meter? Ya, 45 cm. 45 cm itu 1 hasta. Dengan kata lain, siapakah yang karena dia khawatir dia bisa bikin hidupnya tambah panjang 45 cm ke depan? Ini pertanyaan sebenarnya tidak perlu dijawab karena semua orang tahu jawabannya bahwa tidak ada yang bisa, ya. Apalagi kalau kita ya misalnya di dalam terjemahan lama ya. Terjemahan lama bilang, siapakah di antara kamu dengan khawatirnya dapat melanjutkan umurnya barang sedikit pun? Siapa yang bisa lanjutkan hidupnya dengan khawatir? Ya. Jadi maksudnya adalah bahwa sebenarnya Tuhan sudah menetapkan hidup kita masing-masing ini, ya. Kalau kita lihat misalnya dalam 2 Samuel 7 ayat 12, apabila umurmu sudah genap dan engkau mendapat perhentian, maksudnya umurmu sudah genap, kamu mati, berarti kamu akan mati pada waktu umurmu sudah genap untuk mati. Ya, jadi misalnya Tuhan menetapkan Oma mati umur 100. Berarti sekarang kan belum 100, berarti belum genap. Nah, pas genap 100, akan mendapat perhentian. Makanya saya selalu bilang ya, berulang tahun itu di satu sisi umurnya tambah panjang ya. Tapi di sisi yang lain, berkurang karena satu stok yang Tuhan kasih itu berkurang. Oma ditetapkan 100, ulang tahun ke 80, stok sisa 20. Tahun depan 81, maka stok sisa 19. Nah, Mazmur 39 bilang, apa batas umurku? Setiap orang punya batas umurnya. Ayat 6, sungguh hanya beberapa terlempap saja kau tentukan umurku. Nah, kalau Tuhan menetapkan umur kita sampai batas tertentu, siapakah yang bisa memperpanjang umurnya 45 cm ke depan melalui kekhawatirannya? Ya. Maka Barclay bilang begini, di dalam keadaan yang bagaimanapun,
kekhawatiran tidak ada gunanya. Mengkhawatirkan masa depan adalah usaha dan tindakan sia-sia. Clark bilang, apa yang bisa dilakukan oleh kekhawatiran kita selain membuat kita bertambah khawatir terhadap pemeliharaan ilahi? Waktu kita khawatir, yang dihasilkan oleh kekhawatiran adalah tambah khawatir. Ya. Dan coba pikirkanlah berapa banyak hal yang kita dapat melalui kekhawatiran. Khawatir besok makan apa ya? Gara-gara khawatir makanan datang. Kan enggak ya? Besok pakai apa ya? Gara-gara saya khawatir, tahu-tahu pakaian datang. Besok tinggal di mana ya? Saking khawatirnya, tahu-tahu rumah datang. Kan tidak kan? Maka kita tidak mendapatkan apa yang kita khawatirkan itu melalui kekhawatiran itu. Makanya Jim Hammond bilang begini, kita tahu khawatir tidak ada gunanya. Kita tahu ini karena kita tahu sebagian besar hal kita yang kita khawatirkan tidak terjadi. Dapatkah Anda memikirkan satu hal baik yang ditambahkan kekhawatiran kepada hidup Anda? Khawatir tidak masuk akal. Memang rasanya mungkin dia terlalu berlebihan. Tapi saya pikir begini, bahwa memang kekhawatiran itu tidak hilang dari hidup kita. Tetapi kalau kita pikir sungguh-sungguh, meletakkan logika kita di bawah firman Tuhan, maka memang sebenarnya Tuhan bilang, siapa yang bisa tambah hidupnya? Dengan kata lain, Tuhan Yesus bilang bahwa kekhawatiran itu tidak membawa sumbangsi apa-apa yang positif di dalam hidupmu. Ya. Lalu kedua adalah, Yesus bilang bahwa kekhawatiran itu bukan hanya tidak membawa manfaat apa-apa, tapi memperberat hidup. Ya, memperberat hidup. Coba lihat ayat yang ke-34. Ya, ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Masing-masing hari itu menurut Tuhan Yesus ada kesusahannya. Jadi kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ambil ilustrasi aja ya. Tuhan kasih kita pikul beban. Satu hari pikul 25 kilo. Pak Frans sanggup pikul 25 kilo kuat? Kuat. Hari ini ada kesusahan 25 kilo, Pak Frans pikul kuat. Ada besok tuh ada 25 kilo lagi. Lusa tuh ada 25 kilo lagi. Kekuatan yang Tuhan berikan buat Pak Frans itu adalah untuk memikul 25 kilo. Hari ini Pak Frans pikul 25, begitu Pak Frans mulai khawatir besok, maka Pak Frans mengambil 25 kilo yang besok, ditambah dengan 25 kilo hari ini, pikul hari ini. Tuhan kasih kekuatan 25, pikul 50. Kalau Pak Frans khawatir lagi sampai lusa, maka mengambil 75, pikul hari ini. Padahal kekuatan yang Tuhan beri 25. Kalau khawatir 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, maka matilah kau. Ya kan? Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita tiap hari, dan setiap hari ada kesusahannya sendiri. Maka kekhawatiran itu kebanyakan menyusahkan kita. Tuhan Yesus pernah bilang dalam Lukas 10 ayat 41, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya. Maka sebenarnya kalau sekarang pikir ya, kalau khawatir tidak membawa manfaat apa-apa, malah memperberat hidup. Dengan khawatir kamu tidak dapat apa-apa. Dengan khawatir juga masalahmu tidak terselesaikan. Dengan khawatir juga hutangmu tidak hilang. Dengan khawatir kamu tidak jadi sehat. Dengan khawatir juga kamu tidak bisa mengantisipasi banyak hal. Malah bikin hidupmu tambah parah. Pertanyaannya, kenapa kamu harus khawatir? Ya. Oke. Setelah melihat itu, sekarang kita melihat hal yang kedua. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena Allah memelihara kita. Ya. Jadi setelah Yesus menunjukkan bahwa kekhawatiran tidak bermanfaat apa-apa, selanjutnya dia menunjukkan bahwa
Ya, kekhawatiran itu kita tidak perlu khawatir karena Allah memelihara kita. Nah, saudara, pada waktu melihat Tuhan Yesus membangun pengajaran di sini, Tuhan Yesus ini waktu saya sebagai seorang guru melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar, saya kagum betul dari kacamata seorang guru bahwa dia mengajar begitu detail dan membangun argumentasi-argumentasi yang sangat rapi dan cantik. Nah, sebenarnya kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus membangun argumentasi ini, saya mau menyebut bahwa dia sementara membangun dua argumentasi yang berkebalikan. Yang pertama adalah dia membangun argumentasi dari hal besar kepada hal kecil. Nanti belakangan dia balik dari hal kecil ke hal besar. Nah, bagaimana itu? Mari kita melihat yang pertama, dia bangun dari hal besar ke hal yang kecil. Perhatikan ayat 25. Ya. Karena itu aku berkata padamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sekarang perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi ini. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Oke, mari kita, saudara, perhatikan dan baca sendiri ya. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh lebih penting dari pakaian? Yesus bicara dua hal di sana. Apa? Hidup dan tubuh. Ya, hidup dan tubuh. Di mana hidup lebih penting dari makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian. Pak Teguh, hidup lebih penting dari makanan. Kalau jual hidup dengan jual makanan, mana lebih mahal? Hidup ya? Ya kan? Bukankah tubuh lebih penting daripada pakaian? Tubuh dan pakaian mahal mana? Ya, tubuh kan? Kecuali orang banting harga. Ya kan? Kalau orang banting harga, baju bisa lebih mahal daripada tubuh ya. Tapi coba kalau kita preteli tubuh nih, jantung harga berapa, ya, biji mata harga berapa, ya, ginjal harga berapa, itu makin dipreteli makin mahal, lebih mahal dari pakaian. Maka hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian. Maka di situ ada dua yang lebih daripada dua. Dua yang lebih adalah hidup dan tubuh. Dua yang lebih murah adalah makanan dan pakaian. Oke. Dua yang lebih mahal adalah hidup dan tubuh. Pak Martin punya hidup? Tubuh? Berarti dua yang mahal sudah punya ya. Kalau dua yang mahal sudah punya, bagaimana dengan dua yang lebih murah? Masakan dua yang begitu mahal Tuhan sudah kasih kamu, Tuhan tidak bisa kasih kamu dua yang lebih murah. Kamu baru khawatir kalau kamu punya makanan tapi tidak punya hidup. Nah, itu baru soal. Jadi soal kalau kamu punya pakaian tapi tidak punya tubuh. Tapi sekarang hidup itu yang lebih mahal kamu sudah punya. Tubuh yang lebih mahal, yang lebih penting kamu sudah punya. Kalau Tuhan bisa kasih kamu hidup sampai hari ini, masakan Dia tidak bisa kasih kamu makan untuk menunjang hidupmu? Dan kalau Tuhan bisa kasih kamu tubuh, masakan Dia tidak bisa kasih kamu pakaian untuk tubuhmu? Dengan kata lain, argumentasi di sini adalah dari hal besar ke kecil adalah kalau Tuhan sudah kasih kamu yang besar-besar, yang mahal-mahal, yang lebih penting, masakan yang lebih kecil, lebih murah, lebih kurang penting, Tuhan tidak bisa kasih. Argumentasi ini model seperti yang dibangun Paulus di dalam Roma 8 ayat 32. Bilang begini, Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Maksudnya begini, kalau anaknya sendiri Dia kasih buat kamu, masakan hal-hal yang lebih kurang dari anaknya Dia tidak berikan kepadamu?
Nah, kalau begini maka coba kamu pikir, mengapa kamu harus khawatir? Sedangkan yang lebih besar sudah kamu punya. Saya pernah menceritakan sebuah kisah bagaimana seorang yang tinggal di Liverpool pada zaman dulu, dia bekerja di Liverpool dan dia kepengen pulang kampung. Nah, waktu dia pulang kampung itu jauh sekali dan kapal yang datang hanya bisa pakai kapal laut dan kapal lautnya hanya datang 1 bulan 1 kali. Maka dia sudah tahu harga tiket berapa. Dia bekerja sedemikian rupa supaya bisa punya uang beli tiket dan bisa punya cadangan untuk belanja di atas kapal dalam perjalanan 1 minggu itu. Dan akhirnya kapal berlabuh. Masalahnya dia uangnya baru cukup beli tiket saja. Begitu beli tiket habis uangnya. Untuk punya uang cadangan dia perlu kerja lagi, tapi dia masih menunggu kapal berikut. Kapal berikut itu 1 bulan lagi. Maka dia pikir tunggu 1 bulan lagi kelamaan. Karena itu maka dia bilang, sudahlah, yang penting tiket sudah ada, biar tahan lapar 1 minggu, puasa saja, gak apa-apa. Akhirnya uangnya dia belikan tiket semua, dia naik kapal. Sudah di atas, yang penting di atas kapal. Tidak makan, tidak apa-apa. Maka setiap hari dia tahan lapar. Hari pertama masih tahan. Hari kedua tahan. Hari ketiga tahan. Makin dia lihat orang makan. Hari ke-4, 5. Rasanya mau mati saja. Dan dia pikir, kalau saya tidak makan, saya akan mati. Tapi kalau saya makan dan tidak bisa bayar, paling-paling mereka buang saya ke laut, saya mati. Tapi bedanya, kalau saya tidak makan, saya mati kelaparan. Tapi kalau saya makan lalu dilempar ke laut, saya mati dalam keadaan kenyang. Akhirnya dia pilih mati dalam keadaan kenyang. Maka masuklah di tempat makan, dia pesan makan sebanyak-banyak, makan ini sampai puas. Habis makan, dia panggil pelayan. Berapa biaya seluruhnya? Dia hanya kepengen tahu saja sebelum dibuang ke laut sih berapa sih yang dia makan. Ya, berapa? Pelayan bilang, maksud Bapak? Iya, maksudnya saya makan ini berapa? Harganya? Dia bilang, lu Bapak gak perlu bayar. Kenapa? Waktu Bapak beli tiket itu semua sudah include di dalam. Dia hampir mati kelaparan. Tiket itu lebih mahal dari makanan. Jadi kalau kamu punya tiket, di dalamnya include makanan gitu loh. Waktu Tuhan kasih kamu hidup dan tubuh, itu include di dalamnya adalah makanan untuk hidup itu. Pakaian untuk tubuh itu. Ya. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat itu harusnya begitu, tapi itu model Lion Air itu parah itu, ya. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau begitu sebenarnya 2 yang terbaik itu dan terpenting itu sudah punya. Ngapain kamu mengkhawatirkan hal yang terlalu kecil? Itu kira-kira argumentasi Tuhan Yesus seperti itu, ya. Copeland bilang begini, jika Ia, Tuhan, mampu menciptakan kehidupan, bukankah Dia juga mampu menyediakan makanan dan pakaian untuk kehidupan itu? Nah, karena itulah, kalau sudah punya 2 yang besar ini, gak perlu khawatir akan hal yang kecil. Kedua, Tuhan Yesus membangun argumentasi sekarang, dia balik. Tadi dari hal besar ke kecil, sekarang kecil ke besar. Perhatikan ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit. Lalu ayat yang ke-28. Perhatikanlah bunga di ladang. Kalau pertama tadi Yesus membangun argumentasi bertolak dari hal besar ke kecil, sekarang dia balik kecil ke besar. Hal kecil di sini adalah burung dan bunga. Dan hal besar itu adalah manusianya. Burung dan bunga itu dikatakan lebih kecil. Lihat ayat 26. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? Ayat Lukas 12 ayat 7. Karena kamu lebih berharga dari banyak burung. Jadi itu berarti bahwa hal kecil itu adalah burung dan bunga. Maksud Yesus adalah, kalau hal yang lebih kecil, kamu itu lebih dari burung dan bunga. Misalkan burung dan bunga yang kecil saja, yang nilainya lebih rendah dari kamu, Tuhan bisa pelihara
Masakan dia tidak bisa memelihara kamu? Makhluk ciptaannya yang termulia, yang diciptakan dengan rupa dan gambarnya. Nah, maksudnya begitu. Oke, mari kita lihat satu persatu soal burung. Pandanglah burung-burung di langit. Burung apa itu? Burung apa? Maksud saya jenis burung apa? Ya? Kalau kita lihat ayat sejajar di Lukas, lihat Lukas 12:24, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Nah, suruh lihat burung gagak. Itu bagian yang paralel. Di Matius tidak disebutkan burung apa, hanya bilang burung di langit, tapi di Lukas burung gagak. Ya. Nah, kalau kita melihat di dalam imamat, ternyata burung gagak itu termasuk burung haram loh. Ya. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung, jangan dimakan karena semua itu adalah kejijikan. Burung Raja Wali, ering janggut, ayat 15. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Kenapa menurut jenisnya? Karena ada 8 jenis burung gagak di sana menurut International Encyclopedia. 8 jenis. Maka semua 8 jenis burung gagak itu semuanya haram dan jijik. Ulangan 14. Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan. Tapi yang berikut janganlah kamu makan. Burung Raja Wali, ering janggut, setiap burung gagak menurut jenisnya. Dengan kata lain, burung ini burung haram. Nggak boleh dimakan. Dalam penerapannya, semua yang haram bukan hanya tidak boleh dimakan, dipelihara pun tidak oleh orang Yahudi. Intinya apa? Ini burung haram. Menariknya, burung haram itu Tuhan kasih makan. Lihat Ayub 39 ayat 3. Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anaknya berkuak-kuak kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Jawabnya pasti Allah. Mazmur 147 ayat 9. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Sekarang coba pikirin ya. Burung haram saja Tuhan pelihara tuh. Masakan kamu yang anaknya itu loh. Kamu kan percaya Yesus, berarti kamu anak Allah. Waktu kamu terlalu khawatir akan hidupmu, kamu seolah-olah mau berkata bahwa Tuhan tuh lebih peduli pada anak burung gagak daripada anaknya sendiri. Dan itu suatu sikap yang merendahkan Allah. Masakan anak burung gagak yang haram Tuhan kasih makan, anaknya sendiri atau hambanya sendiri yang melayani dia sampai mati kelaparan, itu hal yang mustahil. Kalau begitu kenapa kamu khawatir? Setiap kali kamu mulai khawatir, pikirlah bahwa kamu lebih berharga daripada burung gagak. Ya? Tapi mungkin ada versi lain. Versi lagu sekolah minggu. Burung pipit yang kecil. La 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 la. La 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 la. Nah ya, kita bagus sambung saja ya. Nah kalau itu burung pipit, maka itu jadi sesuatu yang lebih menarik. Karena ternyata burung pipit itu burung yang kalau dijual, lihat Lukas 12 ayat 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Punya duit 2, beli burung pipit dapat 5. Kalau punya duit 1,
Ini burung hidup loh ya. Kita tidak bicara burung mati gitu. Ini burung hidup loh. Bukankah burung pipit kalau 5 duit dapat burung pipit 2? Duit 1. Oke, sekarang lihat Matius 10. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Berarti 1 duit dapat 2. 2 duit? Kenapa jadi 5? Bonus. Kan gitu kan? Bonus. Kenapa bisa dikasih bonus-bonus begitu? Murah. Coba pergi, Pak, saya beli mobil 2 bisa dapat 3. Nggak mungkin kan? Tapi kalau kamu beli ikan 1 ekor 5.000, 3 jadi 10, bisa. Kenapa? Murah. Karena murah maka 1 itu yang 1% itu dianggap tidak berharga. Ada penafsir yang mengatakan bahwa bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Maksudnya dia baru bisa dijual kalau dia 2 ekor. Manapun yang benar itu menunjukkan bahwa ini burung terlalu murah. Nyaris tak berharga. Tapi perhatikan Matius 6 ayat 26. Diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Burung murahan itu diberi makan. Lukas 12 dia bilang, sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya dilupakan Allah. Allah tidak lupa burung murahan itu. Jadi kalau sampai kamu khawatir sedemikian rupa, kamu anggap bahwa Allah lupa kepada kamu dan ingat kepada burung murahan. Matius 10, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Nanti kalau bagian selanjutnya ya, nah dibilang bahwa kamu rambut kepalamu pun terhitung seluruhnya. Kalau dilihat dari situ, tidak seekor pun jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu yang di surga. Kamu rambut kepalamu pun terhitung seluruhnya. Sambungannya kan begitu. Maka bisa jadi rambut kepalamu pun itu mau dikatakan tidak mungkin jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu di surga. Sekarang, kalau rambutmu tidak mungkin jatuh di luar kehendak Bapa, kira-kira kepalamu bisa jatuh di luar kehendak Bapa? Kan nggak mungkin. Kalau sampai jatuh, ya berarti memang sudah kehendak Bapa. Ya, dulu saya diminta orasi politik melawan khilafah. Jadi saya bilang, kalau burung pipit saja tidak mungkin jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa di surga, apalagi burung Garuda. Ya kan? Maksudnya burung Garuda ini lambang negara kita ya, bukan lambangnya Gerindra. Ya. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa memang ya burung pipit tidak punya harga. Burung gagak itu haram, tapi dipelihara. Bandingkan dengan Matius 6 ayat 26 tadi itu ya, kamu jauh melebihi burung itu. Lukas 12 ayat 7, kamu lebih berharga. Lukas 12 ayat 24, betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Kita ini jauh. Pertama dari kita belum bicara orang percaya. Di luar kepercayaan kita ini manusia saja sudah lebih tinggi dari makhluk yang lain kan. Kita dicipta pada hari ke-6, dicipta dengan gambar dan rupa Allah. Ya, dicipta dengan semacam ada perundingan ilahi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Seandainya kita di situ adalah Allah Tritunggal, maka artinya adalah bahwa bahkan untuk menciptakan manusia itu semacam ada perundingan ilahi. Kita jauh melebihi segala macam ciptaan. Bahkan manusia dicipta untuk berkuasa atas segala ciptaan yang lain. Kalau begitu sebenarnya sudah melihat begini, kenapa mesti khawatir?
Wah, kalau begitu nggak perlu kerja lagi ya. No. Karena biarpun Tuhan, tadi kan bilang burung pipit, burung itu tidak menabur dan tidak menuai, tidak bekerja mengumpulkan. Itu tidak berarti bahwa burung tidak pasif, burung pasif kan? Karena burung itu tidak tinggal di sarang, lalu buka mulut dan jam kerja, jam makan Tuhan kasih turun makanan, tidak. Dia harus keluar. Ya, harus keluar kan? Berarti ada action juga di situ. Nah, selanjutnya kita bisa melihat lagi gambaran yang kedua, yaitu bunga bakung. Ayat 28-29. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala keindahan kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Alkitab Indonesia bilang bunga bakung. Alkitab bahasa Inggris bilang bunga lili. Tapi sebenarnya tidak terlalu identik ya antara bunga bakung, bunga lili dengan bunga ini. Saya pernah melihat bunga ini ya, ditunjukkan di sini. Ini nih yang memang di padang. Ini yang Tuhan Yesus bilang. Orang di Israel sana bilang ini namanya bunga krenon. Ya, itu adalah bunga krenon, atau yang lain juga bilang bunga anemon. Nah, bunga ini mempunyai salah satu ciri, yaitu bahwa dia hanya akan berkembang satu kali. Dia mempunyai kembang satu kali seumur hidup. Habis itu mati. Begitu dia sudah kembangnya sudah selesai, seumur hidup dia tidak akan pernah berkembang lagi. Karena itulah maka seringkali dicabut, lalu ya dibuang ke dalam api. Itu Matius 6 ayat 30. Ya. Nah, jadi jika demikian alam mendandani rumput di ladang, dia masuk jenis rumput, terus yang dibuang ke dalam api. Maksudnya adalah karena dia sudah tidak akan berkembang lagi. Perempuan-perempuan Yahudi biasanya lihat sore-sore, kalau dia sudah kuntumnya sudah layu, mereka tinggal cabut, pulang, dijemur, nanti besok dipakai sebagai kayu bakar. Ya, tapi dikatakan bahwa Allah mendandani dia lebih indah dari Salomo. Salomo itu raja terkaya Israel. Tapi bahkan dia kalah megah pakaiannya dibandingkan dengan bunga ini. Maksudnya begini pada bagian ini. Bunga ini kan tidak kekal kan. Dia bahkan hanya berkembang satu kali, besok nasibnya itu di dalam tungku, dibakar. Dengan kata dia hidup sebentar saja. Setelah itu binasa. Tapi untuk bunga yang begitu fana, Tuhan ternyata memeliharanya dan menghiasinya begitu indah sampai Salomo pun kalah. Nah, kamu jauh melebihi bunga-bunga itu kan? Karena kita makhluk kekal. Kita ini memang tubuhnya fana, tapi kan jiwanya kekal. Makanya anjing mati habis, babi mati habis, tapi kita mati kan gak habis. Kita punya kekekalan. Nah, masakan barang fana seperti bunga itu Tuhan bisa pelihara. Tapi makhluk kekal seperti kita, Tuhan tidak pelihara. Tapi apakah bunga ini pasif? Tidak. Karena dia pun pasti akan akar-akarnya mengambil semua dari tanah yang Tuhan sudah sediakan. Seperti burung, Tuhan sudah siapkan di mana-mana. Ya, makanan itu, tugas burung itu keluar dari sarang, cari. Kita manusia lebih dari burung, punya akal budi, punya hikmat dan bijaksana, punya pertimbangan. Maka kerahkanlah seluruh kemampuan yang ada pada kita untuk bekerja keras, bekerja cerdas, sambil percaya bahwa dimanapun kita berjuang dengan tulus, Tuhan sudah menyediakan semua berkat di sana. Maka jangan pemalas, jadi pemalas. Tuhan juga benci orang malas itu. Makanya ada orang bilang, Tuhan Allah itu kerja terus kan? Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun juga. Tuhan itu rajin itu. Setan rajin itu. Makanya ada orang bilang, kalau sampai kamu malas itu loh, Tuhan rajin, setan juga rajin. Kau tuh
makhluk apa? Ya kan? Ya kan? Maka memang orang bisa miskin melarat itu karena kesalahan, bukan Tuhan tidak pelihara dia, tapi karena kemalasannya, tidak menggunakan semua yang Tuhan sudah kasih secara maksimal untuk berpikir. Itu berarti bahwa Tuhan memelihara saya, bukan berarti saya pasif dan hanya buka mulut saja. Tidak. Ada ekstrim orang yang kerja keras tanpa peduli Tuhan. Ada orang yang mau lempar semua pada Tuhan, tapi dia tidak bikin apa-apa. Selain itu, nomor 2, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan padamu. Ya, prioritas itu penting. Karena apa? Karena ada orang yang saking kerjanya begitu luar biasa. Saking kerjanya sampai dia lupa Tuhan pun dia lupa. Karena itulah maka Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kamu tahu prioritaskan Tuhan. Kalau kamu tahu prioritaskan Tuhan, masa kan Tuhan mengabaikanmu? Kalau kamu anak Tuhan, hidup lurus, Tuhan bisa menghajar kamu dengan segala macam hal. Karena itu, bereskan dosa. Percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, bereskan semua dosa, pikirkan sedemikian rupa, dan pergunakan semua yang ada sampai percaya pada Tuhan. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan. Semua ini bukan segala-gala kekayaan dunia ini, tidak kan? Makan, konteksnya kan makan, minum, pakai. Kita seringkali terlalu khawatir dan melihat hidup kita dengan segala macam, ini saya nih pasti tidak cukup nih. Ya, kerja 6 hari saja tidak cukup. Apalagi ya harus 1 hari harus istirahat lagi dan pergi ke gereja lagi. Habis sudah. Tidak, kalau kamu prioritaskan Tuhan, Tuhan sanggup untuk mencukupkannya. Pernah ada orang bilang, Pak, saya ini tidak cukup, saya bahkan kerja 7 hari saja tidak cukup untuk hidup saya. Bagaimana saya 1 hari harus ini lagi? Tapi seorang pendeta bilang, ayo taruhan. Ya, coba mulai sekarang kamu tutup toko pada hari Minggu. Ya, kamu buka toko selama 7 hari saja nggak cukup, apalagi 1 hari tutup. Pendeta bilang, mari kita taruhan. Tutup tokomu dan kamu ibadah hanya full dengan Tuhan. Dan kita lihat hitungan setelah 1 bulan. Dan dia ikut. Dan ternyata benar. Justru kerja 6 hari cukup. Kerja 7 hari malah gak cukup. Tuhan tidak bisa dihitung dengan matematika. Kita bisa berpikir, saya punya gaji seperti ini, kalau saya kasih per sebulan mati saya. Tidak kasih per 10-an saja gak cukup. Apalagi kasih. Kita nggak sadar bahwa Tuhan bisa bekerja banyak hal. Ya, salah satu cara Tuhan memberkati itu bukan memberi, tapi mencegah pengeluaran. Ya kan? Sudah bayangkan, Tuhan bisa bikin bocor dalam segala hal sehingga kamu pengeluaran banyak terus kan? Tahu-tahu keran rusak keluar, bola lampu mati keluar lagi, tahu ini lagi, kamu keluar terus. Bukankah Tuhan bisa tidak memberi kepada kamu lebih, tapi mencegah supaya kamu tidak keluar berlebihan, dan akhirnya kamu cukup. Tuhan melampaui matematika. 5 roti dan 2 ikan dipikir pakai matematika bagaimanapun nggak mungkin kan? Tapi ternyata bisa juga. Nah kalau begitu, sekarang hidup ini optimis. Bersama dengan Tuhan optimis, tidak usah khawatir terlalu banyak hal. Mengkhawatirkan terlalu banyak hal juga nggak ada manfaat. Bikin hidup lebih susah. Maka sekarang, pastikan bahwa kamu percaya Tuhan sungguh-sungguh. Kedua, introspeksi diri. Kalau ada yang tidak beres, dosa-dosa yang perlu dilepaskan, lepaskan. Ketiga, utamakan, prioritaskan Tuhan. Keempat, gunakan semua yang ada. Akal, budi, pikiran ini pakai secara maksimal untuk mengatasi setiap problem. Maka Tuhan pasti akan memberkati. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita, dan semua yang datang dengan khawatir boleh pulang dengan keyakinan.